Pas imam sudah tasyahud akhir, hanya
masuk masjid sudah berdiri di shaf, ya Allah, selama imam belum mengucapkan salam, si makmum tadi sempat berniat takbiratul ihram sambil berniat, maka si makmum tadi dapat pahala berjamaah. Ya bubuhannya pas mananya ya. Apa? Lambat-lambat. Nah, imam malah pertama santainya dulu. Bayang Johor, imam rakaat kedua santainya dulu. Mbah sudah imam rakaat keempat gerakan kuat. Secara hukum, apakah si makmum yang terlambat tadi dapat pahala berjamaah? Adakah? Nah, dilihat. Apabila sempat berniat takbiratul ihram sambil berniat, selama imam belum mengucapkan salam pertama, dapat tambahannya. Malam yusallim imamun. Nah, mengucapkan salam di sini batasannya di mana? Antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Imam Romli terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapatnya Syekh Ibnu Hajar, ay lam yantiqu bimimi alaikum bitaslimatil ula, selama si imam belum mengucapkan mim pada kalimat alaikum. Nah kan alaikum itu ada mim permati pada salam pertama. Mengucapkan salam yang wajib dalam sembahyang itu salam pertama sampai di mana? Sampai alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunat aja. Amun wabarakatuh itu disunatkan dalam sembahyang jenazah menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar. Jadi wajibnya selama imam belum mengucapkan mim, biar imam assalam, nah ini masih sempatnya assalamu masih sempat, lalu jangan makmum Allahu Akbar, nah dapat pahalanya. Tapi mungkin sudah assalamualaikum hanya Allahu Akbar, nah kada dapat berarti pahala berjamaah. Itu menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar. Sedangkan menurut pendapat Syekh Imam Romli, tibaan liwalidihi, karena mengikuti ayahnya, ayah sidin, bahwa selama si makmum mendapatkan pahala berjamaah itu selama imam belum memulai mengucapkan salam, berarti asal. Nah sebelum itu, nah itu bedanya situ antara pendapat Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Imam Romli. Amun sebelum imam mengucapkan salam sama, cuma detail rinciannya. Kalau menurut pendapat Syekh Imam Romli, bila imam sudah mengucapkan assalam, nah hanya takbiratul ihram tidak dapat. Kalau menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar masih dapat. Kenapa? Karena belum sampai mengucapkan mim yang mati pada kalimat alaikum. Itu. Oleh karena itu, maka si imam disunatkan melawasakan sedikit pada waktu tasyahud akhir apabila mendengar jamaah datangan. Pas imam duduk tasyahud akhir, tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah assalamualaikum, nah datangan makmum misalnya, nah lawasakan fil alamin innaka hamidum majid, tolong dah baca pulang doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam adzabil qabr. Tuntung baru ada juga lagi datangan, bukan kendaraan kelihatan lampunya menyala, mesinnya masih bunyi, ya lawang keren ya. Panjang terusnya supaya apa? Supaya makmum yang hanya datang tadi dapat pahala berjamaah. Cuma nanti hadani ini juga jangan jadi kebiasaan. Kalau panggil namanya tahu kok sama aja nang hadir mulai pemulaan lawan nang datang terlambat, catatannya selama imam belum mengucapkan salam
jam 9, datang kita jam setengah 10, apa nanti tinggal? Nah, pun kada piringnya warak, tulangnya. Dalam sembahyang berjamaah Anda, nah ini memberikan pelajaran kepada kita. Artinya, walaupun kita hitungan terlambat mendatangi sembahyang berjamaah, datanginya. Walaupun kada sempat nih datang mulai awal, yang walaupun orang ikut berjamaah mulai awal itu jelas lebih utama, lebih bagus, lebih baik daripada yang terlambat tadi. Tapi dari segi keutamaan para berjamaah 25 derajat atau 27 itu sama aja. Misalnya nih orang sudah otak pertama, kita hanya aja misalnya hendak ke masjid, datang aja ke rumah. Dan Nabi SAW juga mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah," ya Nabi. Apabila kalian mendengarkan iqamat, maka berjalanlah kalian menuju sholat berjamaah. Wa la tusmi'u biha, jangan berlaju-laju ya Nabi. Bagi kamu jangan berlaju-laju, jadi santai aja jalannya. Ulama fikih menjelaskan berjalannya kita menuju sembahyang berjamaah sudah kita tahu nih jangan terlambat. Berjalannya seperti orang yang akan terlambat. Kalau sudah buka gas kendaraan, kalau usah diangkat diimat, biar dia sudah terlambat sudah. Jangan buka-buka. Ini ada yang mendatangi sembahyang berjamaah karenanya terlambat, bawa baju sambil berjalan, tetapi sambil berjalan kopinya tak berhului. Biar dia santai jangan kaya berjalannya orang yang kada terlambat. Alaikumus sakinatu wal waqar, hendaknya engkau sakinah berjalan lambat, wal waqar tenang, ada sambil bermain-main. Ujar Rasulullah, nama fa'idha adraktum fasallu, bila kalian mendapati sembahyang, maksudnya dapati jamaah sembahyang, wa ma fatakum fatimu, dan apa yang meluputkan kalian maka sempurnakan. Oh, seandainya dapat salah kata aja berimam sembahyang jur tambah 3 rakaat. Bila ketinggalan 4 rakaat pas sampai di sini imamnya sudah tasyahud akhir, berarti imam salam langsung berdiri juga 4 rakaat. Dan apa itu? Harusnya dikejar harusnya. Ini karena hendak menyasar supaya jangan masbuk pada sudah terlambat, lalu berdadas buka-buka, akhirnya sampai di sini Fatihah ada kau baca, kenapa kurangnya mangga? Kamalan mulai belakang pasar itu mana? Nah, amun hendak kada terlambat, datang song-song, belum orang ajan datang dah. Nah itu. Wa illam yaqad ma'ahu bi an salama qibat harumihi li idraki ruknan ma'ahu. Jadi si makmum dapat pahala berjamaah tadi selama si imam belum mengucapkan salam. Menurut Syekh Ibnu Hajar, sebelum imam mengucapkan mim pada kalimat alaikum pada salam yang pertama, wa illam yaqad ma'ahu, meskipun si makmum tadi kada sempat duduk bersama imam. Contohnya apa? Bi an salama akibat taharumihi, yaitu si imam telah mengucapkan salam setelah takbiratul ihramnya si makmum. Nah ini kira contohnya, nih imam misalnya sudah duduk tasyahud akhirnya, baca ayat tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, datang si makmum lalu berniat takbiratul ihram, apa takbiratul sambil berniat Allahu Akbar. Nah, waktu inya takbiratul ihram sambil berniat tadi, si imam itu belum mengucapkan salam. Pas inya hendak duduk ngompati imam, sekalinya imam assalamualaikum, nah itu karena kada sempat duduk bersama imam. Dapatlah pahala berjamaah,
sudah takbiratul ihram mengucapkan salam, kewajibannya mengumpati apanan digawe imam. Jangan juga biar pas tiba datang terlambat adalah imam yang sudah duduk tasyahud akhir, lalu biar takbiratul ihram Allahu Akbar, pegana biar lawas pegana. Nah, batalan semuanya biar. Nah, jujur bila sudah Allahu Akbar umpati imam duduk tasyahud akhir duduk. Cuma masalahnya pas hendak duduk imam sudah salam. Kan berarti si makmum kada sempat duduk bersama imam. Apakah tetap dapat pahala berjamaah? Tetap dapat pahala berjamaah. Kenapa? Karena takbiratul ihram dan berniat sebelum imam mengucapkan salam. Tapi apa yang dilakukan oleh makmum tadi? Duduk kayaknya. Duduk kayaknya, duduk. Pas imam sudah salam kedua hanya menyempurnakan rakaat-rakaat yang tertinggal. Nah, orang seperti itu dikatakan payah surulahu jami'u tsawabiha wa fatiha, yang mendapatkan baginya seluruh pahala berjamaah dan keutamaan berjamaah sama aja. 25 derajat 27 derajat sama aja dapat dua. Lakinnahu akan tetapi ia duna fadli man adrakaha kullaha, di bawah daripada keutamaan orang yang mendapati berjamaah kullaha mulai awal sampai habis. Nah, kalau dalam pembahasan fikih yang lain ada bang yang hendak dapat juga nih, misalnya kita ke masjid, oh cagaran masbuk, cagaran ketinggalan rakaat karena terlambat datang. Terlebih lagi ketika baru datang ke masjid, si imam sudah duduk tasyahud akhir. Penjelasan pertama tadi, kita tetap dapat pahala berjamaah selama kita takbiratul ihram sambil berniat si imam baru mengucapkan salam. Nah, penjelasan yang kedua, amun hendak sempurna berjamaah kita, kalau kita meyakini bahwa limbah tuntung imam sembahyang berjamaah masih ada jamaah yang lain, hendaknya kita bersabar. Artinya apa? Biar akan jadi imam tuntung dulu sembahyang berjamaah, kita kena berjamaah yang kedua. Ada juga kita memadamkan. Jadi kita melihat kondisi masjid ini, nah, apakah di masjid ini pelaksanaan sembahyang berjamaahnya beberapa kali bisa kayak diamalkan. Nah, sekarang masjid kita, Masjid Jami Komarudin ini contohnya misalnya kayak di Zuhur Asar, mungkin lah kayak itu lah. Sampai masuk waktu sembahyang azan, qobliyah, kemudian qomat sembahyangan, datang kita di rakaat keempat. Aku kayak ngajarin biar berjamaah lawan jamaah yang lainnya. Limbah keuntungan ini nah, datangan lagi orang berjamaah di sini. Ada lah. Nampian sembahyang di sini ada lah. Ada. Amun ada umat ya jadi ini. Yang bisa kemungkinan jamaah itu ada dan jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat. Tuh masjid di pasar ya lah. Masjid apa tuh yang dekat Orion, Masjid Nur. Nah itu biar sampai 10 kali jamaah gitu ya. Orang azan, orang qomat, mau sembahyangan dekat aja gitu ya. Bahkan untuk masjid sampai masih ada orang. Sebab Johor Pak mengasal ada orang lagi pada agama berikan. Itu bisa karena itu tujuannya apa? Supaya berjamaah mulai awal sampai habis, sampai akhir. Kalau tadi kita berjamaah, apa kita dapat aja. Cuma kadang-kadang jamaah yang kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat itu jumlah orang sembahyang berjamaah lebih sedikit daripada orang sembahyang berjamaah. Jamaah yang pertama pulang nih. Nah, maka semalam semakin banyak orang semakin afdal. Nah, itu pertimbangan dalam ragam perbedaan fikihnya nah itu.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dari segi ilmu fikih namaran sembahyang berjamaah tetap didapatkan fadilah dan keutamaannya walaupun terlambat hitungan 4 rakaat sembahyang 4 rakaat selama imam belum mengucapkan salam. Selain daripada sembahyang Jumat, kalau sembahyang Jumat patokannya si makmum yang terlambat tadi dapat pahala berjamaah dan gugur kewajiban Jumatnya, yaitu minimal sekurang-kurangnya mendapati imam rukuk rakaat kedua. Hari ini kan sembahyang Jumat, hari ini sembahyang Jumat. Rakaat pertama belum datang, rakaat kedua belum datang. Pas imam sudah hendak rukuk, hanya kita datang masuk masjid. Lalu takbiratul ihram sambil berniat, usolli fardhu jum'ati raka'ataini ma'muman ila Allahu akbar, imam rukuk, lalu pian rukuk juga. Nah, ini dapat pahala berjamaah. Mas apa dapat pahala Jumatan, gugur kewajiban Jumatnya. Tapi bila si makmum tadi hanya datang, imamnya sudah i'tidal rakaat kedua, apalagi duduk tasyahud akhir, maka si makmum kada dapat pahala berjamaah, kada gugur Jumatannya. Apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan adalah sembahyang zuhur 4 rakaat. Ungkat aja imamnya Allahu Akbar. Niatnya sembahyang Jumat, tapi gawiannya sembahyang zuhur. Allahu Akbar. Imam sujud, umpati juga sujud. Imam duduk di antara sujud, umpati juga. Imam sujud kedua, umpati juga. Imam sujud, imam duduk tasyahud akhir, umpati juga. Imam salam pertama, salam kedua, jangan umpat salam, hanya naik berapa rakaat? 4, jadinya zuhur tadi. Nah ini sembahyang zuhur. Apa? Ini sembahyang Jumat beda dengan sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh beda. Kalau sembahyang 5 waktu dapatnya pahala berjamaah selama imam belum mengucapkan salam. Kalau sembahyang Jumat dapatnya si imam pahala Jumat dan gugur kewajiban Jumatan, mendapati imam minimal benar rukuk rakaat kedua. Jangan Allah hari Jumat ini dasar imam kita menggawi nang lain-lain supaya kada terlambat sembahyang Jumat. Bila meliwar orang datang ke masjid pas imam sudah akan kedua liwar pada ini. Padahal imam sembahyang Jumat ayat panjang, ya kalau ada khutbah juga, liwar pada. Nah ini hukum tentang mendapatkan pahala berjamaah sembahyang 5 waktu dan sembahyang Jumat. Namun dalam prakteknya, walaupun hukum demikian, dalam prakteknya kita harus mengikuti sembahyang berjamaah mulai awal, karena orang yang datang lebih awal jauh lebih utama. Banyak amalan-amalan yang dia bisa ia laksanakan apabila datang lebih awal. Ya Allah, ada cerita di dalam kitab Musfuriyah, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ingin umpat sembahyang berjamaah bersama Rasulullah sembahyang subuh. Sayyidina Ali waktu itu sudah agak terlambat sembahyang subuhnya. Lalu beliau berjalan hendak lebih cepat supaya mendapati sembahyang berjamaah bersama Rasulullah sembahyang subuh. Ternyata di hadapan sidin ada laki-laki Tuhan, nang orang
Sayyidina Ali karena akhlak siddiq yang luar biasa, menghormati dan memuliakan orang tua, karena hendak menyalip orang tua tadi ke jalan lambat juga siddiq. Orang tua tadi pukulan orang tua ke jalan siapa? Lambat. Ternyata sampai di depan masjid orang Tuhan ini kada masuk masjid, sekalinya lewat aja. Oh ternyata orang Tuhan ini bukan orang Islam. Kisahnya dong. Ya memang kisahnya ini bukan berkaitan sembahyang berjamaah. Kisahnya ini tentang fadilah menghormati orang Tuhan. Jadi Sayyidina Ali hendak mendapatkan sembahyang berjamaah, tapi karena berjalan menuju masjid di hadapan sini ada orang tua, siddiq menghormati memuliakan kadang berlaju-laju. Akhirnya terlambat naik ke kisahnya. Walaupun orang Tuhan itu lain orang Islam. Ya kan kita disuruh memuliakan orang tua bukan karena agamanya, memuliakan orang tua karena siddiq umurnya. Namanya Nabi SAW barang siapa yang kada menghormati orang tua di antara kami, bukan dari golongan kami, yang kada menyayangi yang muda, yang kada menghargai orang sebaya, tidak termasuk golongan kami ya ini. Sayyidina Ali mempraktekkan kayak apa cara menghormatinya, berlambat jiwa sedikit. Ketika lewat masjid orang tua tadi berlalu begitu saja, ternyata non muslim. Rasulullah SAW menerangkan ketika Rasulullah waktu itu rukuk rakaat kedua, nah kan untuk mendapatkan rakaat bersama imam itu beda untuk mendapatkan berjamaah. Kalau mendapatkan berjamaah, kalau untuk mendapatkan rakaat bersama imam sebelum imamnya tidak dapat rakaat, masih rukuk pada rakaat kedua, berarti Sayyidina Ali masih dapat rakaat satu rakaat bersama Rasulullah. Cuma rukuk yang dilaksanakan Nabi waktu itu agak lebih lawas daripada rukuk biasanya. Setelah tuntung sembahyang, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa hari ini biar sembahyang rukuk biar binata lawas pada rukuk sebelum-sebelumnya? Ujar Rasulullah, waktu aku rukuk hendak iktidal, malaikat Jibril meletakkan sayapnya di atas punggungku. Ujar Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, lawasi sedikit. Sayyidina Ali belum datang. Sayyidina Ali belum datang. Jadi Rasulullah berlawas nang ia kira-kira membaca tasbih subhanallah rabbiyal azimnya 3 kali mungkin jadi 6 gitu kan, berlawas lah. Matahari pun sebetulnya hendak naik, ini kan matahari naik sebenarnya habis waktu subuh nih. Allah Ta'ala menyuruh malaikat Mikail, tahan dulu matahari jangan naik supaya waktu subuh jangan habis. Masya Allah, harapnya Sayyidina Ali. Kenapa? Karena siddiq menghormati orang tua. Namun kita biar terlambat sembahyang subuh, jangan harap imam terlambat, jangan harap matahari melawas. Malaikat tidak mendukung kita. Siapa kan kita? Nah ini keterangan tentang ada cerita tentang berlambat masbuk pula sembahyang, tetap kejar-kejaran lambat sedikit. Kalau konsisten dari anak mengajar berjamaahnya, lalu berlaju-laju sampai menyalip orang tua tadi ada, tetap jadi lambat menghormati memuliakan orang tua. Sampai Allah menyuruh malaikat Jibril meletakkan sayap di atas punggung Nabi supaya harus berlawas rukuknya, menyuruh malaikat Mikail supaya menahan matahari supaya jangan naik, supaya jangan terbit. Keistimewaan Sayyidina Ali memuliakan orang tua. Ada cerita berikutnya lagi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah ketinggalan sembahyang berjamaah. Nggih, ketinggalan sembahyang berjamaah gara-gara siddiq berada di salah satu kebun miliknya. Limbah keluar daripada kebun hendak menghadiri sembahyang berjamaah, orang pihak. Maka ujar Sayyidina Umar,
sederhana sehingga memandang akhirat segala-galanya daripada dunia. Dunia menghalangi untuk taat kepada Allah, beliau singkirkan. Itulah luar biasanya. Yang ketiga, amun kawa jangan kita berlambat-lambat sembahyang menghadiri sembahyang berjamaah. Nah, hitungan kita kawa datang lebih awal, datang, jangan hendak berlambat-lambat. Kenapa? Bila kita berlambat-lambat, Allah Ta'ala lambat juga menjulungi kita rahmatnya. Dalam hadis disebutkan la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah. Senantiasa suatu kaum berlambat-lambat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah hingga Allah memperlambat juga memberikan rahmat kepada mereka. Pernahkah kita introspeksi diri dan muhasabah? Kenapa doaku lambat dikabulkan Allah? Kenapa permintaanku lambat dijabah Allah? Kita juga katut juga lambat-lambat. Sembahyang kenagin dulu, berjamaah kenagin dulu. Nah, siapa? Tapi bila kita langsung segera melaksanakan ketaatan kepada Allah, biar kita kada berdoa, Allah Ta'ala percepat apa kita minta. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam hikamnya, Ta'ala Allah, Maha Suci Allah, idza amala wa 'abdu nahdan fayujazihu nasi'atan. Mustahil bagi Allah apabila seorang hamba bermuamalah dengannya secara kontan, Allah membalasnya secara kredit, itu mustahil. Bila kita kontan, Allah kontan juga. Bila kita cash juga diberi oleh Allah. Mudah-mudahan pelajaran ini dapat memberikan kita bimbingan dan petunjuk agar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jangan berlambat-lambat, jangan ditunda-tunda, termasuk dalam sembahyang berjamaah. Datanglah lebih awal. Kalau perlu masjid belum buka, kita sudah kerumunan di masjid sudah menghadap kaum duaan. Datang lebih awal. Minta maaf, minta ampun, minta ridho. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya di dunia wa dunia wal akhirah. Semoga Jumat mubarakah Allah berikan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kita niatkan dan kita hadiahkan pahalanya untuk Haji Mursaha bin Tayyam, Haji Suhairiyah binti Haji Mursaha, Haji Sawiyah binti Saleh, Su'amah bin Suharjo, ala hadiniyah wa kadkaniyatu salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, bi dzikrillah tatma'innul qulub. A'udzu billahi
Subhanahu wa rahmati, lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya suasana mandang, ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allahumma nerima segala amal ibadah dan kebanyakannya, masukkan dalam syurganya, dikuburkan bersama Nabi. Al-Fatihah. Ya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma awsil wa barik wa taqabbal wa ja'al thawabana qara'na min al-Qur'anil azim wa ma halana min qawli la ilaha illallah wa sabbahna min qawli subhanallah wa bihamdihi wa sallallahu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa awsilah wa rahmatan nazilah wa sadaqatan taqabbal wa qatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadratin nabiyina wa syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlihi ajma'in thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamu alaihi wa alihi ajma'in wa ala alihi kullin wa sahabahu wa ala rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina thumma ila abaina wa azwajina wa jaddatina wa ila amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan di awal mazkuri wa ila man anfaqu amwalahum wa ja'alu anfusahum ila hadzal masjid jami'an qamaruddin Allahumma ja'al lahu minan nar wa fidalahu minan nar wa hijabahu minan nar wa sitruhu minan nar Allahumma qur'ana lahu bi quburihi munisa wa fil khiyam syafi'a wa sirati nura wa fil jannati rafiqa Allahumma innal muhsinin tazid bi ihsani wa innal muhsinin fadajil bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma adkhilna wa iyyakum al-jannata bi ghairi hisab bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Mari kita sebanyak